Hairul Tanjung dilahirkan di Jakarta tanggal 18 Juni 1962 dari sebuah keluarga yang sederhana. Dibesarkan dalam himpitan ekonomi, Hairul Tanjung tumbuh menjadi pribadi ulet dan tangguh. Memulai usahanya sendiri sejak masih duduk di tahun pertama Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia pada tahun 1981. Dengan kerja keras dan pantang menyerah, serta doa dari kedua orang tua, kini ia telah menjadi salah satu pengusaha sukses yang berpengaruh di Indonesia. Siapapun dia, ya, mereka punya hak untuk sukses. Nah, untuk itu yang pertama mereka harus miliki adalah kemauan. Yang kedua yang paling penting adalah mereka harus punya kemampuan. Nah, kemampuan yang mereka miliki dalam arti yang luas ini akan membuat mereka menjadi cerdas. Kemauan yang kuat akan membuat mereka bekerja keras. Inilah yang akan menjadi kunci sukses. Itu adalah sebuah proses belajar. Karena semua penyebab kegagalan kita pernah tahu dan kita bisa mengesampingkan, kita bisa mengeliminasi penyebab kegagalan itu sehingga kita bisa menghindari kegagalan. Inilah learning process dan tentu ini butuh waktu yang panjang. Oleh karenanya orang bijak selalu bilang pengalaman adalah sesuatu guru yang paling berharga. Saya ini orang yang mix leadership saya. Saat tertentu saya memberikan pencerahan, men-sharing my knowledge, men-sharing my experience kepada orang-orang yang saya pimpin. Tapi di satu sisi saya harus marah, saya harus memberikan perintah yang disesif. Saya berharap tentu orang yang saya pimpin akan bisa menambah experience-nya dari pengalaman saya. Tetapi di sisi lain juga harus selalu bisa mencapai hasil sesuai dengan apa yang saya harapkan. Buy the future with the present value. Belilah masa depan dengan harga sekarang. Kita harus selalu bisa memprediksi masa depan. Semua bisa diprediksi dengan ilmu pengetahuan. Nah, dengan demikian kita selalu bisa di depan. Kita bisa ahead. Kita bisa di depan dalam menjawab tantangan zaman. Di mana-mana peran ibu itu menjadi kata kunci yang besar. Ya, bahkan di agama yang saya anut itu mengedepankan peran ibu menjadi sangat penting. Yang pertama selalu ibu, yang kedua ibu, yang ketiga ibu, baru yang keempat itu bapak. Ya, jadi memang peran ibu begitu sangat luar biasa. Jadi bersyukurlah bagi yang masih memiliki ibu, ya, memiliki orang tua, khususnya ibu, jaga, rawat, hormati, jangan pernah sakiti hatinya. Namanya ibu Anda sekalian. Kenapa? Ibu adalah jimat kalau dalam bahasa saya. Jimat kesuksesan Anda. Tidak akan pernah ada orang sukses yang tidak menaruh hormat pada orang tuanya, apalagi ibunya. Karena ibu itu kalau berdoa, ya, itu paling lempeng. Paling paling diijabah, paling cepat diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ibu menjadi betul kata kunci dari keberhasilan saya. Mulailah Bapak Ibu sekalian dari sesuatu yang kecil dulu, ya, yang memang mampu kita lakukan, dan mulailah dari sesuatu yang dekat dulu. Jadi jangan pernah bermimpi tiba-tiba, ya, pokoknya saya harus begini besok jadi konglomerat. Nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Harus lewat staging, harus lewat anak tangga. Saya pun mulai seperti itu. Saya mulai mencari uang pada saat saya kuliah tingkat 1 di Universitas Indonesia. Kenapa? Untuk membiayai kuliah. Kalau saya tidak cari uang, saya tidak kuliah. Kenapa? Karena orang tua saya tidak mau. Jadi saya untuk cari uang itu bukan mau berpikir jadi konglomerat, ngerti aja kagak zaman itu. Yang penting adalah saya bisa kuliah. Kepepet ya Pak? Iya. Ilmu kepepet.
Jadi yang paling penting mulailah dari sesuatu yang memang bisa kita jangkau dan mulailah sesuatu dari lingkungan terdekat. Saya memulainya dari kampus, ya, dari kampus di mana saya kuliah. Jadi mulailah dari, dan yang paling penting adalah do something. Kerjakan dulu sesuatu. Jangan bermimpi terus, tapi jangan yang dibuat. Ya, kalau kita ngobrol, wah harus begini, nggak ada actionnya, nggak ada gunanya. Ya, jadi lakukan segala sesuatu mulai dari action, sekecil apapun. Iya, sebenarnya kan sukses itu hak semua orang. Jadi semua orang itu mau sukses dan bisa sukses. Tapi orang yang sukses kan nggak banyak. Nah, kenapa tuh Pak? Syaratnya apa biar bisa jadi kenapa? sukses? Karena kesuksesan itu tidak bisa diraih dengan instan. Kesuksesan itu harus melalui sebuah proses. Dan proses itu panjang. Biasanya anak-anak milenial ini, anak muda ini, itu saya sering sebut generasi instan. Maunya cepat semua serba gitu. cepat. Ya, tiba-tiba mau sukses dalam waktu yang pendek. Iya. Saya sering joke, saya bilang nih kebanyakan makan mie instan. Jadi kesabarannya juga instan gitu ya, Pak? Jadi harusnya itu generasi milenial kita ini harus mau menaiki anak tangga. Mulailah dari yang paling bawah, karena pengalaman itu adalah guru terbaik. Jadi ide proses aja sebenarnya ya Pak ya? Ikutin proses, nggak ada ya. Seorang CT nggak langsung seperti sekarang. Oh gitu ya? Itu dia lewatin sebuah Semuanya. proses, dan saat CT sampai sekarang itu dari mulai udah 38 tahun. 38 tahun, nah buat seorang Hairul Tanjung ini 38 tahun Iya, ya Pak? jadi semua harus melalui sebuah proses. Jadi berupayalah semaksimal mungkin agar punya kemampuan dan menang dalam kompetisi. Kuncinya kan cuma satu, menang. Menang ya? Menang dalam kompetisi. Karena kalau menang itu akan bisa mendapatkan benefit yang lebih dibandingkan Yang dengan lain. orang yang kalah. Ada pepatah bilang, ya, orang bijak bilang begini. Kalau kita berteman sama ustadz, maka kita akan jadi ustadz. Kalau kita berteman dengan penjahat, maka kita akan menjadi penjahat. Ya. Nah, pilihlah berteman dengan orang-orang yang baik, maka Anda akan menjadi juga orang-orang yang baik. Ya. Kita harus berteman dengan siapapun tanpa memilih. Apakah dia orang kaya, apakah dia orang miskin, apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, apapun latar belakangnya, kita harus berteman dengan siapapun. Ya. Termasuk juga bertemanlah kita dengan orang-orang yang tidak baik. Bukan berarti kita harus jadi orang yang tidak baik. Tetapi maksudnya kalau kita berteman dengan orang yang tidak baik, kita berharap orang-orang ini tidak jahat kepada kita. Karena kalau orang-orang ini jahat kepada kita, kan kita jadi terganggu juga, betul nggak? Nah, jadi bertemanlah dengan semua orang, tetapi berteman dekatlah dengan hanya orang-orang yang baik. Dalam berteman, itu harus saling mendukung, tidak boleh saling menjatuhkan. Ya, harus saling menguntungkan, tidak saling merugikan. Ya. Mau nggak seseorang berteman kalau tidak saling menguntungkan? Misalnya contoh, ya, ada yang berteman, yang satu maunya ditraktir terus. Sementara yang lain itu nggak mau mentraktir, padahal punya uang. Kalau nggak punya uang nggak apa-apa.
Tapi punya uang pun nggak mau traktir, maunya ditraktir aja. Maukah orang-orang berteman sama orang seperti ini? Nggak mau. Ya. Jadi berupayalah baik sama semua orang. Bantulah orang yang minta bantuan kepada Anda. Sejauh itu tidak mengorbankan diri Anda sendiri. Ingat itu. Karena ada orang yang mau ngebantu temannya, tetapi tanpa sadar dia telah mengorbankan dirinya sendiri. Itu haram hukumnya. Tetapi wajib hukumnya kita membantu teman kita membantu orang-orang yang tidak membuat kita menjadi merugi, membuat kita menjadi berkorban. Ya. Kenapa? Dengan kita membantu orang, maka pada saatnya nanti bumi berputar, nasib berubah. Satu saat mungkin kita akan dibantu oleh orang tersebut. Bapak kan usahanya banyak, apa enggak pusing, apa enggak liar kalau kata orang Sunda. Ya. Pusing, ribet, ya. Tetapi adik-adikku sekalian, ini resep yang berlaku untuk semua orang dan termasuk adik-adik. Masalah akan selalu datang dalam hidup kita. Tidak pernah kita bebas dalam masalah selama kita hidup. Kalau kita sudah nggak mau bermasalah, nggak usah hidup. Maka selesai, nggak ada masalah. Selagi kita masih hidup, maka masalah akan selalu datang. Dari sekolah misalnya, masalahnya apa? Masalah tentang pelajaran, masalah teman, masalah orang tua, apa aja semua ada masalah. Ya. Kalau anak sekarang bilang, Pak, apa banyak masalah, apa enggak galau? Ya. Enggak perlu ngerasa galau. Kalau kita punya masalah, janganlah terfokus pada masalahnya. Fokuslah pada solusinya. Ya. Jadi jangan pernah kalau ada masalah, dilihat masalah, pusing, ribet, bulet aja di masalahnya. Tapi fokuslah pada solusinya. Maka Anda akan menjadi orang dengan solusi minded. Ya, the man with the solution. Ya, the woman with the solution. Bukan the man or the woman with the problem. Ya, ini penting adik-adik. Ini sikap hidup. Ya, ada orang kan yang selalu, semua orang punya masalah. Tetapi ada orang yang selalu hidupnya pusing aja. Kenapa? Karena dia hidup dengan masalah. Dari masalah satu ke masalah yang lain. Tetapi ada orang, walaupun banyak masalah, dia senyum kemana-mana. Kenapa? Karena dia selalu hidup dengan solusi. Ya, jadi ini harus menjadi pegangan untuk adik-adik sekalian. Adik-adik harus menjadi orang dengan solusi. Orang-orang dengan mindset, pola pikir yang mencari solusi, bukan mencari masalah. Saya kan juga latar belakang saya kan dari keluarga miskin. Dan saya bisa keluar dari kemiskinan dan alhamdulillah saya bersyukur bisa seperti sekarang. Itu karena masalah pendidikan. Jadi saya percaya betul hanya pendidikanlah yang bisa memotong mata rantai kemiskinan. Nah, kita berharap nanti 10-20 tahun yang akan datang mereka akan jadi orang-orang yang sukses dan mereka inilah yang nanti bisa menjadi agen perubahan untuk keluarganya dan untuk lingkungannya. Iya. Sehingga someday kita berharap tidak ada lagi kemiskinan di Indonesia. Oh, amin ya rabbal alamin. Jadi nantinya juga mudah-mudahan dari sekolah itu ya Pak ya ada the next CT-CT selanjutnya Pak. Ya, kita berharap Pak. Tapi Pak, bicara soal perjuangan Bapak nih yang tadi meniti dari benar-benar dari bawah begitu ya Pak ya. Itu kan dulu sebenarnya Bapak dokter gigi yang jurusannya. Terus akhirnya beralih menjadi seorang wirausaha seperti ini tuh kenapa Pak? Iya karena terpaksa.
Jadi saya waktu masuk ke perguruan tinggi itu kan harus ada biaya kuliah, harus bayar uang kuliah, ada biaya hidup dan lain sebagainya. Nah kebetulan orang tua saya tidak punya kemampuan untuk itu, sehingga saya mulai masuk itu sudah harus mencari uang sendiri. Nah boleh dong Pak, berarti diceritakan pengalaman mencari uang nih, apakah jualan atau Iya, apa? saya memulai itu justru memulai dari kampus. Ya, karena pada waktu era saya tidak ada satu orang pun yang melihat kampus sebagai tempat yang baik untuk memulai wirausaha. Jadi saya praktis waktu itu tidak punya kompetitor. Ya, jadi saya melakukan mulai dari apapun. Ya, mulai membuat diktat-diktat, menjilid buku, ya, lalu menjual kaos, sekarang tuh laris, Pak. iya, menjual kaos, menjual tas, menjual stiker, sampai terus berkembang menjadi menjual alat kedokteran dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah itu yang waktu di kampus itu Pak, itu biaya untuk biaya kuliah Untuk gitu 100% ya? tujuannya tadinya untuk biaya hidup. Saya tidak pernah berpikir someday saya akan jadi seperti ini. Hidup itu seperti mengalir saja. Sampai dengan Bapak sebesar ini tentunya kan pasti banyak jatuh bangunnya. Ada nggak sih Pak pengalaman yang bisa dibagi ketika Bapak mencapai titik kesulitan itu sampai akhirnya Bapak memutuskan bisa untuk bangkit lagi, lanjut lagi? Ya, jadi filosofisnya begini. Kalau namanya seorang berusaha, itu jatuh itu adalah suatu yang biasa. Ya, kalau saya sudah tidak bisa menghitung lagi berapa kali saya jatuh. Ya, artinya sudah bukan puluhan, bukan ratusan, mungkin ribuan kali. Ya, jadi itu adalah sebuah keniscayaan yang nggak bisa dihindari. Cuman saya itu selalu setiap jatuh saya bangun lagi, jatuh bangun. Nah, yang bisa membuat motivasi sebegitu besarnya untuk bisa bangun lagi tuh apa dorongannya? Iya, karena saya percaya bahwa keberhasilan kita tuh tergantung diri kita sendiri, bukan tergantung orang lain. Kalau mau disimpulkan nih Pak ya, yang nilai apa sih yang paling kuat dari diri Bapak sehingga akhirnya sekarang bisa mencapai salah satu orang terkaya di Indonesia, bahkan di dunia gitu ya, menurut sebuah majalah, itu nilai yang paling bisa diambil oleh orang-orang? Yang paling penting adalah bahwa saya selalu, yang pertama simple, saya selalu berpikir positif dan berpikir baik. Saya selalu, kalau bahasa Inggrisnya good faith, ya, jadi selalu agama yang saya anut mengajarkan saya selalu memulai sesuatu dengan niat baik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya pasti melakukan itu dengan segala upaya maksimal. Saya ini orang yang perfeksionis. Ya, jadi kalau berbuat sesuatu pasti yang maksimal. Pengennya sempurna. Gitu. Jadi saya mengerahkan, mengeksplor semua apa yang saya miliki. Tenaga, waktu, pikiran, perasaan, semua saya limpahkan untuk pekerjaan itu, ya, sehingga upayanya maksimal. Dan soal hasil akhir, saya selalu berserah diri kepada Allah. Jadi ini untuk teman-teman semua ya, tidak ada orang yang bisa sukses tanpa dia bekerja keras. Bohonglah, karena kan Tuhan Maha Adil. Mungkin gak Tuhan akan memberikan rezeki lebih kepada orang yang bekerja lebih sedikit dibandingkan orang yang bekerja lebih banyak? Mungkin gak Tuhan memberikan ya rezeki ke orang yang bekerja lebih cerdas, ya, itu lebih sedikit dari ya. Kalau itu terjadi maka Tuhan tidak adil. Sementara kita percaya Tuhan Maha Adil. Ya. Oleh karenanya saya berprinsip saya harus bekerja lebih banyak dari orang lain. Ya. Sekarang ini saya masih bekerja rata-rata 12 sampai 14 jam per hari. Dalam usia saya 52 mau 53 tahun. Ya. Zaman saya masih muda waktu mulai sampai itu saya bekerja sampai jam 2, jam 3 pagi, jam 8 pagi saya udah mulai lagi. Ya. Jadi saya bekerja itu 18 jam, ya, satu hari. Ya.
Nah, adik-adikku sekalian, satu hal yang perlu adik-adik tanamkan dalam pikiran dan hati adik-adik sekalian, bahwa sukses itu, keberhasilan itu adalah hak semua orang tanpa terkecuali. Apakah dia anak orang kaya, apakah dia anak orang miskin, apakah dia anak seorang presiden, anak seorang jenderal, anak seorang petani, atau anak seorang tukang becak, apakah dia anak desa, apakah dia anak kota, apakah dia perempuan, apakah dia laki-laki, semua punya kesempatan yang sama untuk sukses. Pertanyaannya, kalau seandainya kondisi orang tua, kondisi tempat tinggal, kondisi apapun, termasuk laki-laki dan perempuan, tidak membedakan seseorang untuk bisa sukses, apa yang membedakan orang bisa sukses? Syarat yang paling penting untuk seseorang bisa sukses adalah kemauan dari orang itu sendiri. Nah, pertanyaannya, maukah adik-adik sukses? Maukah adik-adik berhasil? Nah, kalau mau, jangan cuma diucapkan di mulut mau sukses, tetapi di pikiran adik-adik, di hati adik-adik, di langkah adik-adik belajar, di langkah adik-adik bergaul, di langkah adik-adik bekerja, harus memperlihatkan bahwa adik-adik memang layak untuk sukses. Trust, kepercayaan, amanah. Ini modal. Jadi modal itu tidak harus uang. Jadi ini yang harus, dan my word is my bond, itu adalah satu hal yang penting. Omongan saya adalah janji saya, ya, itu adalah modal yang paling luar biasa. Buat saya, jujur, nama baik saya adalah modal saya sekarang. Ya, oleh karenanya at all cost, namanya nama baik itu, ya, cedera janji apapun segala macam itu harus kita ini. Saya alhamdulillah itu berhasil dalam 3 hal zaman kuliah. Apa berhasilnya? 1, bisnis, entrepreneurnya, usaha. Saya adalah mahasiswa terkaya pada zaman itu. Ya. Walaupun di rumah itu saya orang miskin, ya, orang miskin, saya tinggal di rumah petak, nggak ada WC-nya. Saya WC itu kalau mau buang air besar, mesti keluar. WC umumnya tuh dibuatnya dari got di belakang jauh gitu ya, gitu dibikin dari got tuh dikasih 2 balok gitu, dikelilingin sama seng-seng bekas. Ya, jadi kalau saya berdiri itu segini badan saya kelihatan, kalau saya jongkok ya hilang. Nah, gitu ya. Itu ya, saya cuma mau menggambarkan itu realita kehidupan saya. Ya. Jadi walaupun saya orang miskin, teman saya banyak orang kaya, banyak anak jenderal, banyak anak menteri, semua segala macam, anak pengusaha besar. Tapi saya waktu itu mahasiswa paling kaya. Ya. Kenapa? Karena buktinya kalau saya datang ke kantin itu bisa 20-30 orang ikut.
Kenapa? Karena mereka ikut makan dan saya yang bayarin. Ya. Jadi satu, saya mahasiswa yang sukses dengan usaha. Dan zaman itu beda sama sekarang. Sekarang virus entrepreneur ini ada di semua kampus. Orang mahasiswa tuh banyak yang berusaha sekarang. Zaman saya one and the only. Ya, saya ini termasuk makhluk aneh zaman itu. Ya, karena yang lain biasa hidupnya dengan itu. Prestasi saya yang pertama. Prestasi saya yang kedua di zaman kuliah itu adalah prestasi akademik. Ya. Apa prestasi akademik saya? Saya ini mahasiswa teladan tingkat nasional. Ya. Jadi itu prestasi saya yang kedua. Ya. Prestasi yang ketiga, saya ini organisatoris. Ya. Saya ini adalah ya, ketua ex officio Dewan Mahasiswa UI terakhir. Ya. Sebelum dibubarkan, artinya udah nggak ada. Jadi saya dalam kurun waktu itu, saya bisa mencapai 3 prestasi. Prestasi usaha sebagai entrepreneur, prestasi akademik, dan prestasi di organisasi. Nah, oleh karenanya saya pesan ke yang muda ini, berusaha itu bukan berarti tidak berprestasi di kuliah. Jangan. Anda harus berprestasi di kuliah. Dan Anda juga harus berorganisasi. Karena organisasilah yang akan melatih kemampuan leadership dan manajemen Anda sekalian. Ya. Jadi ini penting untuk bekal Anda ke depan. Karena kalau Anda nanti mengelola, ya bayangkan Anda nanti ngelola perusahaan, harus bicara di depan orang banyak, ya harus jualan produk di depan orang banyak, tapi nggak punya pengalaman organisasi, berdiri di depan sini saja itu udah derdek istilahnya, ya ngomong itu nggak bisa nggak keluar. Dengan organisasi kita dilatih untuk berbicara depan orang, mencoba meyakinkan orang dan lain sebagainya. Itu adalah ilmu yang perlu Anda pelajari. Ya, kunci membangun relasi atau network di dalam berbisnis itu very simple. Ya, kita dalam hidup tidak boleh hanya mencolek, tetapi Maksudnya harus mau dicolek. Gitu. Artinya kita dalam berhubungan orang lain jangan hanya berpikir mau mengambil manfaat dari orang lain itu, tapi tidak mau diambil manfaatnya dari kita. Ya, biasanya orang seperti itu, mau mengambil tapi nggak mau tidak diambil. Mau memberi gitu ya. Iya, gitu. Nah, filosofis dari networking itu very simple. Jadi kalau kita itu orang meminta bantuan atau apa semua segala macam ya, kalau kita bisa beri ya beri aja, nggak usah banyak berhitung, nggak usah wah nanti saya rugi, nanti tapi saya ini. Seorang pebisnis biasanya penuh dengan perhitungan, saya dapat apa setelah ini. Oh iya, tentu semua harus dihitung, tetapi untuk hal-hal yang simple, yang tidak memerlukan hal yang luar biasa, cuma membantu kita menolong orang lain, apa salahnya gitu. Jadi tidak perlu terlalu perhitungan dengan apa yang hendak kita berikan kepada orang lain. Dan satu hal lagi adalah Pak Hairul itu masih memelihara hubungan dengan orang-orang di masa lalunya. Betul begitu ya Pak? Saya percaya sekali bahwa apa yang saya dapat pada hari ini itu karena hubungan yang baik. Coba misalnya uang yang saya dapat pertama dari 15.000 pertama pada saat saya kuliah tingkat 1 itu kan karena seorang sahabat saya memiliki percetakan kecil. Dan itu selalu diingat terus ya sahabat. Kalau saya tidak punya teman seperti itu dan saya tidak mendapatkan istilahnya fasilitas dari teman saya itu untuk tanpa membayar uang muka dan dia mengerjakan dulu bayarnya baru kemudian, ya mungkin nggak ada Hairul Tanjung sekarang. Jadi jangan pernah kacang itu lupa pada kulitnya. Jadi kita itu perlu mengenal dan mengingat semua teman-teman lama. Dan tidak pernah lupa dari mana kita berasal. Mana kita berasal. Orang bijak bilang, kalau kita mengetahui masalah secara tepat,
maka 50% daripada permasalahan itu sudah selesai. Ya. Banyak orang mencoba mencari penyelesaian masalah, tidak ketemu-ketemu karena apa? Mereka tidak mengetahui permasalahan itu sendiri. Jangan lihat masalah, lihat opportunity. Di mana ada masalah, di situ ada opportunity. Itu kan Chinese yang bilang begitu. Entrepreneur itu, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ya, orang selalu bertanya, apa sih entrepreneur itu? Ya, entrepreneur itu sebenarnya very simple. Orang yang bisa membaca peluang lalu menangkapnya. Tapi kalau cuma bisa baca peluang, ya, tapi tidak bisa menangkap, itu jadinya konsultan namanya. Ya, bisa lihat peluang, ngasih tahu ke orang, ya, wah itu ada peluang bagus, itu ada peluang bagus, konsultan namanya. Tapi kalau orang bisa ngelihat, ya, dan menangkapnya, itulah entrepreneur. Jadi orang Indonesia banyaknya itu ahli melihat, tapi tidak ahli menangkap. Lalu orang bertanya lagi, Pak CT, kalau dilihat ternyata nggak ada peluangnya, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan kalau dilihat peluangnya nggak ada, itu adalah kita ciptakan peluangnya. Nah, ini udah grade-nya udah tinggi, ya. Kalau dia bisa ngelihat, dia tangkap, itu grade 1 namanya. Tapi kalau yang semua peluangnya itu udah ditangkap sama orang, nah, kalau masuk ke grade 2, dia ciptakan peluang. Prinsip entrepreneur itu, Bapak Ibu sekalian, adalah namanya buy the future with the present value. Membeli masa depan dengan harga sekarang, bukan membeli masa lalu dengan harga sekarang. Ya, jadi yang mesti kita tahu, ya, kalau sekarang misalnya Bapak Ibu sekalian, ya, kita mau jadi entrepreneur, apa, jual makanan aja lah yang gampang. Apa? Jualnya itu misalnya, mohon maaf nih, ya, namanya nasi padang, ya, warung nasi padang. Karena tahu semua orang suka makan nasi padang, dia lupa yang suka masakan nasi padang itu generasinya saya ke atas. Generasi anak saya udah gak mau makan nasi padang, ya, maunya yang ada keju-kejunya, maunya yang nah, kalau kita berbisnis nasi padang, artinya kita membeli masa lalu dengan harga sekarang. Karena sebentar lagi yang doyan masih makan nasi padang pelan-pelan sudah makin kecil jumlahnya, makin hilang. Bentar lagi habis. Ya, inilah contoh yang namanya membeli masa depan dengan harga sekarang. Jadi kita mesti tahu anak-anak muda kita ini, ya, ini sukanya apa, makannya sukanya apa, itulah yang kita beli, ya, kita lakukan sehingga makin lama pasarnya bukan makin sedikit, tetapi makin banyak. Itulah yang namanya buy the future with the present value. Kopi saset, ya, beli di warung, ya, berapa duit, ya, ini coba kita lihat, mohon maaf karena saya nggak pegang itu, ya. Nah, kopi saset beli di Transmart, nggak usah jauh-jauh, di sini ada. Itu entrepreneur di mana aku mesti jualan. Masuk barang itu. Coba kopi saset 1.000 perak. Ya, Bapak Ibu ke warung kopi jadi 5.000. Ya,
Muda ini punya namanya kopi gaul. Ya, kopi gaul 25.000. Ya. Masuk ke Coffee Bean 50.000. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah keniscayaan. Nah, apa itu inovasi? Inovasi bahasa gampangnya Bapak Ibu sekalian, ya, itu adalah sebuah proses penciptaan nilai tambah. Ya. Nah, saya kasih contohnya. Gojek Bapak tahu, ya, Grab Bapak Ibu tahu, kan mempertemukan, simple sebenarnya, ini common. Ada orang punya kendaraan, banyak nganggurnya, ada orang butuh kendaraan, enggak punya kendaraan dan mau bayar. Dua kepentingan ini dipertemukan dalam sebuah aplikasi. Inilah inovasi. Jadi kalau baca buku tentang inovasi itu ada 200 buku, nggak ngerti itu. Ya, jadi makanya saya kasih tahu ya, gitu. Jadi jelas ya, ada orang punya kebutuhan, ini apa sih susah, semua orang ngerti kok. Pertemukanlah namanya demand dan supply. Itu hukum besi. Ya. Tetapi dipertemukan dalam sebuah aplikasi yang ada di handphone, itulah inovasi. Ya. Nah, lalu dia menjadi mudah digunakan, populer di mana-mana, itu membutuhkan namanya kreativitas. Ya. Nah, dia mampu hasil ini dimonetize menjadi uang, itulah entrepreneurship. Entrepreneurship, semua yang namanya bisa dijadikan uang, itulah sikap entrepreneurship. Semua yang bisa dimonetize, itulah entrepreneurship. Semua yang berpikir out of the box, ya, untuk membuat, itulah kreativitas. Semua yang membuat nilai tambah, ya, itulah inovasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, sumber inovasi itu banyak, bisa dari hal yang tidak terduga, ya. Yang namanya pemanis buatan itu ditemukan karena sesuatu yang tidak terduga, Bapak Ibu sekalian. Di satu lab kimia itu dia campur-campur kimia, tiba-tiba terpuncrat, kena ke bibirnya, gitu, ya. Terus kok manis? Nah, dari situ dikembangkan, jadilah itu namanya gula buatan. Itu tercipta karena suatu hal yang tidak terduga. Jadi nggak harus inovasi itu di-set, itu bisa terjadi karena hal yang tidak terduga. Bisa terjadi, oh ini ada nggak keselarasan nih, ya. Nah, dipertemukan keselarasannya dengan, itulah namanya inovasi. Bisa karena proses, wah ribet, ya, dibikin jadi simple. Itulah inovasi, karena menambah nilai semua ini, ya. Nah, bisa ada perubahan dalam struktur industri atau pasar, itu juga inovasi. Bisa karena demografi tadi namanya, ya, itu kita tahu nih lifestyle berubah, ya kita ciptakan tadi ada menara Eiffel di Transmart. Itu inovasi, kenapa? Karena itu tadi ngelihat orang begini susah, yang ke Paris yang mampu sedikit, ya kita bikin aja. Itu inovasi. Ya. Nah, ada juga karena pengetahuan yang baru, itu juga bisa menimbulkan inovasi. Bisa karena perubahan persepsi, jadi banyak hal bisa terjadi. Ya, jadi jangan susah Bapak Ibu sekalian. Ya, proses inovasi adalah sesuatu yang sebenarnya enggak susah, cuma memang mikirnya yang lama. Ya, nah. Kreativitas itu adalah sesuatu, ya, orang yang memiliki visi, imajinasi, berpikirnya out of the box. Bayangkan tadi, kalau dia nggak berpikir out of the box, bagaimana mungkin mempertemukan
orang yang memiliki kendaraan dengan yang butuh kendaraan dalam sebuah aplikasi. Itu karena dia berpikir out the box. Kalau enggak dia bangun terminal. Bener nggak? Nah, gitu loh. Jadi karena dia berpikir out the box. Kalau dia nggak berpikir out the box, dia bikin terminal. Wah, tempat bertemu. Ada yang punya kendaraan, ada yang butuh kendaraan. Ya, karena dia berpikir out the box, dia tidak bangun terminal, dia bikin aplikasi. Orang entrepreneur itu selalu result oriented, bukan proses oriented. Kalau dia proses oriented, maka dia pegawai kelurahan. Ya. Pegawai kelurahan kan nggak ada result oriented. Mau ngurus KTP, udah ada rekomen RT, udah ada rekomen RW, ada uangnya, jadi itu KTP. Ya, itu proses oriented, bukan result oriented. Ya. Dia selalu perfeksionis. Jadi kalau orang dulu bilang perfeksionis itu, ala lu sok perfect lu, ya, gitu. Tidak, perfeksionis jangan asalan. Orang kita suka asalan, ya. Pokoknya jadi, gitu. Pokoknya lulus, ya. Yang penting lulus. Emangnya kalau lu dapat A sama dapat C ada bedanya? Kerja belum tentu gitu. Jadi seorang entrepreneur dia pasti perfeksionis. Yang berikut seorang perfeksionis pasti dia detail oriented. Karena orang bijak bilang the devil is in the detail. Setannya itu ada pada detailnya. Ya. Iya, saya mesti bersyukur kepada Tuhan ya bahwa relatif apa yang saya tangani atau kita tangani itu memang alhamdulillah bisa berhasil. Tapi bukan karena kesaktian saya sebenarnya, itu karena sebuah proses yang dijalani secara intens. Ya, proses dalam artian begini. Saya orang yang sangat perfeksionis. Sangat detail kabarnya. Ya, sangat detail. Sehingga saya kalau menjalankan sesuatu itu maunya harus betul-betul secara strateginya benar, implementasinya benar, dimonitor secara detail harian, mingguan, bulanan, sehingga ya alhamdulillah hasilnya ya baik. Nah, yang pasti dia disiplin. Ya, nggak ada orang entrepreneur sukses ya tidak disiplin, tuh nggak ada. Seperti apa menurut Bapak? Ya, filosofisnya adalah tidak ada kesuksesan yang instan. Semua harus berproses, proses dengan kerja keras yang habis-habisan, bahwa tidak akan Tuhan itu memberikan kesuksesan lebih kepada orang yang kurang bekerja keras dibandingkan dengan orang yang lebih bekerja keras. Jadi kerja keras itu hukum alam itu juga. hukum alam, dan itu kalau dalam bahasa agama yang saya anut itu Islam itu namanya sunnatullah. Jadi itu sudah kudunya begitu. Ya, jadi kerja keras, ya, tetapi kerja keras saja tidak cukup. Kita perlu kerja cerdas, oleh karenanya timbalah ilmu, ya, dari bangku pendidikan, dari pengalaman, baca buku, belajar dari pengalaman orang lain, ya. Dan kalau sudah begitu, soal hasil akhir bukan urusan kita, serahkan pada yang di atas. Tadi saya sudah bicara bahwa untuk menjadi pemimpin yang baik di Indonesia, pertama itu dia harus punya visi yang besar dan berjangka waktu panjang. Ya, jadi selama ini orang Indonesia itu suka berpikirnya pendek-pendek gitu ya, pencapaiannya sendiri. Padahal kita kan sudah mengetahui tren dunia. Jadi kita harusnya mengetahui tren dunia, apa yang bisa dilakukan di Indonesia, dan dengan itu kita mengambil konteks yang jangka panjang. Istilahnya bold vision, mempunyai vision yang utuh dan jauh. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kita juga memerlukan pemimpin yang mempunyai integritas yang baik. Gitu. Nah, pemimpin itu harus memberi contoh yang baik, ya, dengan integritasnya, dengan segala sesuatunya, kerja kerasnya, dan lain sebagainya. Nah, ini penting. Sekarang teknologi, perubahan demand karena karakter dan lifestyle yang berubah. Jadi pasti berubah. Siapa yang tidak bisa ngikut? Nanti akan muncul tiba-tiba ada anak muda yang nobody, ya, tapi dia begitu inovatif, kreatif, entrepreneur, mampu menciptakan sesuatu, tiba-tiba. Siapa Jeff
Bezos yang pemilik Amazon, is nobody di Amerika. Ya, tiba-tiba ya, dia bukan dari keluarga Rockefeller, dia bukan dari keluarga apa, tiba-tiba jadi orang terkaya di dunia sekarang. Nobody. Kenapa? Karena perubahan teknologi dan lifestyle tadi. Ya. Jadi berubah. Jadi makanya tidak ada yang kekal dan abadi di dalam dunia ini. Kalau dalam agama yang saya anut, agama Islam, itu namanya sunnatullah. Perubahan itu adalah sebuah kepastian. Ya. Yang pasti itu adalah perubahannya itu sendiri. Jadi siapa yang tidak bisa berubah, maka dia akan ditinggal. Dia akan dimakan oleh zamannya. Jadi di setiap generasi pasti ada exception-nya. Makanya orang sukses tuh nggak banyak. Karena orang sukses itu pasti dia itu exception. Ya. Nggak ada orang sukses itu bekerjanya itu tidak lebih keras dari orang yang tidak sukses. Kalau itu terjadi, Tuhan tidak adil. Padahal kita percaya Tuhan itu maha adil. Ya, Tuhan akan memberikan rezeki yang lebih kepada orang yang bekerja berusaha lebih dibandingkan orang yang lain. Ya, gini-gini kan saya wakil ketua Dewan Penasihat MUI. Jadi teman-teman sekalian, ya, nggak ada pilihan. Anda harus jadi exception. Anda harus jadi orang yang berbeda. Karena kalau Anda jadi orang yang berbeda, Anda bisa jadi pemenang. Karena pemenang itu, apalagi di era digital dan era sekarang ini tadi, the winner take all. Pemenangnya itu kalau dulu bisa agak banyak, sekarang pemenang itu cuma satu. Saya ambil contoh, dulu ada Yahoo. Kemana Yahoo sekarang? Gone. Kenapa? Searching cuma ada satu, Google. Kenapa the winner take all? Ada story, ini story, tapi story ini penting. Karena ini kesalahan tidak bisa membaca masa depan. Yahoo waktu itu jadi pemain utama. Internet sampai sekarang tuh masih ada yahoo.com. Pemain nomor satu. Bukan gmail.com waktu itu, tapi yahoo.com. Ya. Searching nomor satu, semua nomor satu ya. Nah, si founder Google ini menawarkan Google untuk dijual kepada Yahoo. Ini real story, Anda boleh baca, boleh searching ini segala macam. Ya. Minta $1 billion. Ditawar sama Yahoo waktu itu 600 juta US. Yahoo-nya Google-nya nggak mau. Ya. Apa yang terjadi? Google-nya lebih besar dari Yahoo, akhirnya Yahoo-nya gone with the wind. Jadi di era digital, di era sekarang cuma ada one and the only. Ya, the winner takes all. Jadi pesan saya menjawab pertanyaan adik kita tadi, satu, jadilah orang yang berbeda. Kan ada kriteria-kriteria tadi, ya konsumtif, ya jangan konsumtif. Ya, maunya work, play and fun. Ya work aja, nggak usah play and fun. Ya, tapi di teman-teman pasti dikucilkan. Ya, alah, sok lu, ya, sok serius lu, ya, sok kerja lu gitu, ya. Ya nggak apa-apa. Ya, ini saya buka rahasia. Saya mengerti semua perubahan disruption ini, tapi saya tidak punya WhatsApp, saya tidak punya Facebook, saya nggak punya Instagram, saya nggak punya Twitter. Kenapa? Saya nggak mau waktu saya habis untuk hal-hal seperti itu.
Coba kalau saya WhatsApp, semua orang sharing dari berita hoak, berita gosip, berita porno, berita apa, ting 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 ting. Kapan gua kerjanya? Ya, mendingan saya cari ibadah, ngasih ceramah kayak gini. Ya, yang pertama, yang pasti saya itu punya filosofis yang menjadi pegangan hidup saya. Saya akan melakukan segala sesuatunya itu yang pertama harus dengan niat yang baik. Ya, karena saya kebetulan di agama saya mengajarkan segala sesuatunya harus dimulai dengan niat. Dan niat itu harus dengan niat yang baik. Jadi semua, saya nggak pernah melakukan sesuatu tuh karena niat pengen ngerugiin orang. Ya, pasti niatnya pengen orang senang, ya, pengen orang bahagia, dapetin barang dengan mudah, nonton hiburan dengan baik gitu ya. Itu niat tuh, niat yang baik. Yang kedua, saya akan menggunakan semua apa kemampuan saya, pikiran saya, tenaga saya, apapun yang saya miliki untuk berupaya sekuat tenaga. Ya. Di batas limit. Kalau bisa lebih dikit nggak apa-apa dari limit yang saya punya. Ya. Yang ketiga, saya nggak pernah menghitung hasil akhir. Karena soal hasil akhir itu bukan urusan kita, itu urusan yang di atas. Jadi jangan pernah count. Orang kita sering semua dihitung. Seperti kalau saya mukul gelas gini, ting, ya, maunya langsung bunyi. Itu sifat manusia. Kalau buat sesuatu maunya langsung dapat. Mau bikin kebaikan sama orang mana dong ininya, jatah gua. Gitu. Selalu itu sifat manusiawi. Padahal dia lupa. Berbuatlah terus menerus. Janganlah berhitung-hitung. Ketuklah terus. Berbuatlah baik. Ya. Karena apa? Percayalah. Ya. Yang di atas sana yang akan menghitung. Nanti kita nggak perlu ketuk bunyi. Waktu kita nggak ngetuk, bledur. Jadi tanpa disadari bahwa pada waktu saya belajar teater itu saya mempelajari tentang banyak hal. Misalnya tentang filsafat, ya. Padahal waktu itu saya masih sangat muda. Pada waktu itu saya merasa sebenarnya agak aneh, ngapain saya belajar filsafat. Tapi lama-kelamaan saya jadi memahami tentang makna kehidupan. Menurut saya itu sangat penting membuat karakter saya yang sekarang. Yang kedua, misalnya olah tubuh, ya, saya bisa lebih memaknai gitu ya, gerakan bahasa tubuh saya itu gesturnya bisa berkomunikasi dengan orang lain. Begitu juga olah vokal. Ya, olah vokal itu membantu saya berkomunikasi, ya, kepada satu orang, dua orang, ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang dalam waktu bersamaan. Kalau saya nggak pernah belajar teater, mungkin saya tidak punya kemampuan untuk itu. Ya. Begitu juga part dari leadership. Saya banyak belajar juga dari proses di teater. Ini sajaknya Rendra, judulnya Tahanan. Atas ranjang batu, tubuhnya panjang, bukit barisan tanpa bulan. Kabur dan lihat dengan mata serpikan teral, di lorong-lorong jantung matanya. Para pemuda bertangan merah, serdadu-serdadu Belanda rebah, di mulutnya menetes lewat mimpi. Darah di cawan tembikar dijelmakan satu senyum. Barat di perut gunung, para pemuda bertangan merah, adik lelaki neruskan dendam. Dini hari bernyanyi di luar dirinya, anak lonceng menggilat 6 kali di perut ibunya. Mendadak dipejamkan matanya, sipir memutar kunci selnya dan berkata, "Hei pemberontak, hari yang berikut bukan milikmu." Diseret di muka peleton Algojo, ia meludah. Tapi tak dikatakannya. Semalam kucicip sudah
betapa lezatnya madu darah, dan tak pernah didengarnya 6 pucuk senapan meletus bersama.